Oh iya, nanti saya perkenalkan dulu nih. Ini kita ada dua guest, Sophie dan Andre. Ini gimana alatnya biasanya taruhnya? Oh, di seluruh badan sih ya, terutama kalau habis lari itu di betis enak banget. Jadi my favorite itu kalau pakai flow itu di betis. Paling sering sama di foam. Oh, di sini? Iya, enak banget loh. Oh, pakai yang flat ini. Pakai yang flat. Ya, aku suka pakai yang flat kalau di foam. Tapi kalau di betis sukanya pakai yang velvet gitu. Yang flat di sini ya? Mami-mami ini ya kan, emang enak banget sih buat di forearm karena daily rutin mungkin kayak pegang handphone atau kayak ngetik itu kan suka kayak carpal tunnel mungkin ya jangan sampai ya kalau sampai kena carpal tunnel. Tapi kayak suka pegel di sini, so I help it kayak kasih rilis dia ya, rilis di atau mungkin ibu-ibu yang gendong babynya. benar. Wah, he's good. Yuk, kita bisa mulai deh. Ada cara untuk tubuh kita itu lebih ke menjadi sehat ya, recover, rebuild. Balik sedikit ke seri kita. Pertama, judulnya bulan lalu tuh rest. Kenapa? Banyak orang berpikir kalau rest itu artinya tidur. Sedangkan rest itu bukan tidur, rest itu action. Ini kita sedikit lagi lihat ya, yang waktu bulan lalu saya jelaskan atau kita sharing, yaitu saat tubuh regenerasi. Itu perlu banget. Perlu sekali yang dinamakan rest. Tapi jangan restnya kelamaan. Kalau rest kelamaan, tubuhnya jadinya lack of energy. Di sini ada statement, saya nggak ganti dalam bahasa Indonesia because this is good one. Ya, the human body is a beautiful, dia bilang, dan mysterious machine. Kenapa? Karena cara bekerjanya itu unik banget, unik sekali. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa dokumenter ya mengenai cara kita nih human menanggapi stres. But I like one ini mereka menyebutkan cara menghadapi stres itu dengan nafas. Tapi nafasnya ada caranya. Yuk kita praktekin yuk semuanya yuk. Nafasnya ada hitungannya. Jadi itu sampai 5, terus hold dulu baru keluarin. Oke. Hitung 1 sampai 5 sendiri ya. Jadi waktu kita narik nafas, itu jangan buru-buru. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, hold sebentar, baru kita rilis. 5 hitungan juga. Nah, itu sangat membantu ternyata. Nah, kita mau masuk ke ini, lebih ke otot sih. Kenapa? Karena kan sesuai dengan tema, rebuild dan recover. Di mana tubuh yang sehat kan terdapat jiwa yang sehat juga kan. Nggak cuman cara kita tuh, yang paling tidak jasmani itu juga mesti kita train. Di sini terlihat banget gitu kerja otot. Ini simple nih, otot yang bicep. Oh, coba bicep. Kayaknya yang dua kakak-kakak ini bicepnya jadi. Ini bicep. Kenapa? Karena otot ini paling gampang kan. Ada yang dinamakan kontraksi dan relaksasi. Jadi waktu kontraksi, relaksasi. Seringkali kita berpikir, kalau kita udah bekerja, gitu ya, disangkanya kita sudah berexercise. Itu salah. Bekerja is bekerja. Exercise adalah exercise. Jadi yang banyak waktu di rumah, boleh kasih sedikit weight gitu, atau sih botol aqua lah, air lah, kasih untuk buku, pokoknya yang rada berat dikit gitu, kasihlah exercise untuk bicep. Kalau mau ada challenge lagi, boleh naikin ke atas. Banyak sekali cara kita untuk membantu si otot ini. Dia ada aktivitasnya, ada kontraksi dan relaksasi. Kalau ngelihat tadi kan itu actionnya, action, kontraksi, relaksasi. Nah sekarang kita juga mau lihat untuk melakukan kontraksi relaksasi itu sebenarnya tuh cukup rumit di dalam tubuh.
Kenapa? Karena ini yang dinamakan gerakan voluntary. Jadi kita sendiri yang mau gerakin. Kalau saat kita menggerakkan, berarti ada sensor di kepala, gitu, dari brain kita. Sedangkan otot sendiri, sel-selnya, kalau dilihat dari gambar, ada serat-seratnya lagi, ya. Serat-seratnya lagi itu kecil, nah itu terlihat tuh, ini mata saya ada jauh juga. Tapi minimal yang saya bisa jelaskan, ini otot, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Ini yang dinamakan actin myosinnya, ya, bergabung, rileks. Ini harus dijaga, ya. Di salah satu teknik massage, ya, massage teknik itu ada yang dinamakan tapotemen. Tapotemen itu kayak dikasih dipukul-pukul gitu. Ini cerita sedikit deh. Ada yang bilang, itu mah kerjaan tukang pijit. Ntar dulu, tukang pijit atau massage itu ada beberapa jenjangnya sebenarnya. Kalau di sini, massage nggak ada kelasnya kan. Iya. Tapi kalau di Australia itu ada sarjananya. Jadi nggak sembarangan. Salah satu tekniknya adalah tapotemen. Ada yang kan namanya effleurage, bahasa France kan. Kita waktu belajar salah satu teknik ini, kita bilangnya itu bukan massage, soft tissue manipulation. Oh, interesting kan? Jadi nggak pijit gitu. Namanya lebih keren ya. Iya, soft tissue manipulation. Kenapa? Karena tetap itu merupakan tubuh yang dibantu gitu. Kalau percussion tapotemen kita lakukan seperti ini, taruhlah misalkan 5 menit aja. Badan kita semua aching kalau kita nggak punya exercise gitu. Dan gerakannya nggak cuma di sini. Jadi mesti pakai power dari pundak. Jadi bukan cuma wrist action ya. Di sini nanti akan dijelaskan ya, nextnya. Kalau kita mungkin nggak, untuk belajar kayaknya nggak memungkinkan deh, misalkan ya. Di sini ada yang dinamakan percussion massage. Coba kita nyalain dulu. Ini terlihat getarannya kan? Getarannya ya. Getarannya ini nanti ada angkanya. Ini nomor 2, 3, ini yang variable. Sama ya. Kalau yang variable itu dia bisa up and down. Ya, up and down. Dan nyaman sih, nyaman sekali. Di sini tertulis ya, ini saya ambil dari websitenya Flow juga, dan di situ juga ada research-nya, saya sempat lihat ya. And this is good karena menjelaskan yang terbantu adalah untuk improve blood circulation. Nggak cuman bikin relax, tapi yang namanya blood circulation itu penting. Betul. Kalau kita punya circulation yang nggak bagus, bisa jadi clotting, menggumpal, dan itu pun bisa bahaya. Apalagi kalau di kaki tuh, varises ya. Wah, sebelum terjadi varises, rajin-rajin. Dirilisnya. Iya, makanya. Mungkin kayak short period of time itu bisa kayak cramping gitu mungkin ya Bu, kalau blood circulation yang nggak bagus. Sakit. Kalau blood circulation-nya itu menyumbat pembuluh darahnya, kita bisa nyeri. Bisa sakit deh. Nggak cuma cramp. Kalau cramp lebih ke otot, kalau circulation dia lebih nyeri. Nah, jadi beda. Kalau otot kita tahu deh, pegel-pegel gitu. Tapi kalau circulation ini lebih ke sakit. Kayak pain, pain gitu ya. Bukannya aching, tapi pain. Oke, jadi jangan sepelekan rasa sakit, rasa pegal itu beda ya. Yuk, next-nya. Oke, di sini ada benefitnya. Jadi percussion ini ya, dia tuh selain tadi kan untuk sirkulasi. Sirkulasi itu kalau di kita dilihatnya kan ke otot. Di situ ada gambar healthy muscle. Lalu ada yang scar tissue, ada yang overuse. Sayangnya kita sendiri nggak bisa ngelihat otot kita. Otot kita tuh dilapis di kulit bawah gitu.
ya kan? Kecuali kita dissect kadavernya baru kelihatan. Atau USG, no, aduh hebat ya. Kalau kita ngelihat ada otot yang mungkin damage, yes, USG itu penting. Melihat nanti serat-seratnya, ada yang kita bilang injury, dan injury itu macam-macam. Ada yang micro juga yang kecil banget, yang sometimes dengan USG pun tidak terdeteksi. Tapi kita bisa melihatnya sebagai ada inflamasi, ada radang di sekitar situ. Ini ada 3 gambaran mengenai kondisi otot. Kita kan maunya yang healthy, yang bagus tadi, kontraksinya tadi ya, kontraksi ototnya. Yuk, next-nya. Ini juga saya ambil dari website Flow, dan saya tertariknya untuk rehabilitasi. Kadang kan kita lihat, misalkan ada yang cedera itu nggak cuman yang harus parah. Misalkan ada tangga, tiba-tiba kita nggak lihat, apa sih namanya, misstep, itu juga bisa. Lalu yang salah bantal, Pasien bantal disalahin. tidurnya mungkin sembari nonton, aduh paginya bangunnya udah lehernya. Rehabilitasi ini sesimpel harus kita perhatikan. Kenapa? Sebisa mungkin tubuh itu dibawa ke recovery-nya secepat mungkin. Kenapa? Agar fungsinya itu nggak terhambat. Tubuh kita sebagai mesin tadi kan, misterius mesinnya, dan uniknya kerjanya 24 jam. Dan dia terus-terusan. Ada yang udah usia 50, berarti 50 kali 24 jam. Nah, dan kali berapa tahun gitu. Itu sangat butuh yang dinamakan maintenance. Jangan sepelekan, misalkan cedera yang ringan, jangan disepelekan. Di sini, si percussion ini bisa membuat ototnya kontraksi. Misalkan ya, contoh kasus deh, yang stroke. Stroke itu kan kita tahu biasanya sebelah. Yang satu udah nggak berkontraksi lah ya, nggak beraktivitas seperti biasa, itu bisa loh terbantu. Kan tadi udah improve circulation kan? Intinya persisten, konsisten, dan mesti rajin. Kalau perlu ya konsultasi dengan dokter. Ya, kita welcome. Kita juga ada konsultasi online. Jadi silakan, atau banyak sekali kok konsultasi online sekarang. Telemedicine banyak sekali. Jadi bisa, jangan disepelekan ya. Kalau misalkan segini yang paling ringan aja udah terasa, kasihkan anduk di bawahnya. Jadi di kulitnya itu dikasihkan anduk, jadi ada peredamnya. Ya, ini yang untuk constraint. Sini kurang nggak? Oke kan? Nah, ini ada beberapa. Kalau sebentar, ini kan ada tombolnya ya buat ngatur. Ada beberapa yang kita harus perhatikan. Ini posisi yang nyaman sebenarnya. Alat ini kan matanya bisa kita ganti ya, tipsnya. Kalau ini yang dinamakan flat ya, atau hammer. Yang hammer ini bisa untuk flat surface. Tadi yang saya bilang, kalau ke vibrationnya, ada orang yang kalau dikasih vibration, percussion, pada gatel. Kita bisa pakaikan anduk. Nah, sedikit ditekan dikit. Kalau anduk ada enaknya juga, dia bisa sliding. Jadi kalau di rumah punya, ini bisa saling terapi nih. Oke, segini oke ya. Enak nggak pakai anduk? Iya, Oke kan? Nah, Terus ini yang namanya kaki, betis. Ini kita masih pakai yang flat nih, pakai yang hammer type. Kalau dilihat ya,
ini tuh getarannya apa ya, nanti ya mungkin yang di videonya baru kelihatan. Getarannya kayak shaking semua. Diposisikan dulu ya, karena kalau udah nyala jangan dipegang-pegang daerah sini ya, better matikan dulu karena bisa kejepit tangan di sini jari. Oh betul. Itu pernah ya, Pernah kejepit. karena tubuh kita tuh kita bisa kok meraba, yang dinamakan kan palpasi. Kalau di sini nih, ini kan lancip-lancip ya, ini tulang ya, jangan kena tulangnya. Jadi kita tuh sebenarnya di sininya nih ya. Jadi tulang yang di tengah itu kita lewati. Nah yang nggak boleh kalau di bagian leher karena vibrationnya ya. Sampai sini masih oke ya, still oke until here. Dan kita bisa jalan seperti ini, jangan terlalu cepat biar efek dari percussionnya juga ada. Bullets ya, tergantung bullets ini selama jangan selalu dipantengin begini, nggak boleh terlalu lama ya, jadi mesti gerak karena kan juga ada gesekan ya. Ini Oke. Terus do by yourself. nah ini kombinasi antara stretching dengan is it too much? No. Coba bisa? Is it okay? Yeah, it's okay. It's okay. Is it too much nggak bendingnya? Enggak, because I'm quite flexible on my hamstring. Jadi gitu, and then just relax and do my hamstring. Ya, jadi what I learned sama flow ini nggak bisa ada tension di badan. Jadi jangan sampai kayak oh ini kencang atau kayak gini juga bisa. Ini ada caution. Kalau di dalam alat ada sih keterangannya. Saya ingatkan aja karena kan kita mau pakai alat ini dengan aman, nyaman, ya kan? Dan bisa dinikmati. Saya pernah sih pakai keponakan saya yang di bawah 13 tahun karena dia suka banget. Tapi caranya saya kasih double itu anduk atau selimut. Oh, jadi nggak Gitu. tahu. Tapi kalau baby sih enggak lah. Iya. Cuman kalau kita lihat build-nya oke, ya dengan caution. Ya, Caution enggak, jangan misalnya sini dipaksa, jangan Iya. paksa, nggak boleh. Sekarang Maisan umurnya 8 tahun. He play soccer, jadi kayak abis main soccer tuh dia selalu Mom, can I borrow yours gitu, jadi dia kayak pijit-pijit gitu. Berarti saya cuma sambil ngeliatin. Benar. Dan jangan pakai ini dengan daerah kepala gini, walaupun kepala kita sakit, misalkan aduh kepengen banget gitu, jangan ya. Kenapa? Karena kepala ini kan ototnya tipis, yang ada tulang. Intinya jangan deket tulang ini. Kalau otot masih oke. Dan tidak boleh di C4 ke atas tuh bagian tulang sini. Leher tadi diingetin kalau waktu nyabut atau apa, waktu dia getar jangan tangan deket sekitar situ. Ya dekat rambut juga wanita, kalau dekat pundak hati-hati karena kalau kena rambut kan juga bisa. Yes, jadi diperhatikan ya. Kalau Trapesius nggak apa-apa, karena C4 itu di sini. Iya, di atas ya. Iya, apa sih kalau cowok tuh rambut sininya dua step di bawah. Nextnya nanti. Kalau saya sih nggak pernah, saya pakai lama pun nggak terlalu panas gitu. Jadi oke.
should be okay. Mungkin kalau pakainya 3 jam terus-terusan ya maybe. Kalau kita sih jarang yang sampai terasa hot gitu enggak. Ya bersihkan aja, kenapa kan itu juga mesti di maintenance ya. Kayak di sini ada lubangnya juga nih. Ventilatornya. And then kalau bersihin jangan pakai yang terlalu basah ya. Mungkin tisu basah aja juga enough ya. Dan ini cautionnya ya, saya nggak tahu sih, tapi because itu written karena kan juga ada magnet, berarti pengguna pacemaker mesti konsult. Kalau yang daerah punggung, kalau ada pacemaker mesti konsult dokter, karena ada beberapa pacemaker sekarang materialnya beda, jadi masih bisa. Tapi untuk amannya ya jangan di daerah punggung deh, di kaki sih masih boleh. Oke, nextnya. Nah ini sih, ini berguna nih. Berguna ringkasan yang tadi kita sudah jelaskan ya. Hindari persendian, mulai secara perlahan. Yuk nextnya. Nah ini tadi ya, udah disebutkan ada yang super soft, yang lihat deh besarnya tuh. Terus yang white tadi, ada yang untuk ditulisnya lymphatic drainage. Kalau kita tuh di praktisi yang dinamakan lymphatic drainage itu benar-benar kayaknya tuh punya daya apa sih? Karena limfatik itu penting buat kita tuh buang toksin. Ya. Sebesar ini, sedangkan Mini. Ini ya, ini adiknya. Ini adiknya, ini kakaknya. Kelihatan ya bedanya ya. Ukuran lebih besar, otomatis beratnya juga sedikit lebih berat. Kalau Flow Mini 800 gram, kalau Flow Pro 1,3 kg. 1,3. Ya. Tapi untuk power dia jauh lebih besar. Lebih besar. Coba kita bedain ya. Ini level 1. Lalu level 2. Level 3. Dan ini slow mo. Jadi dia ada irama dari level paling rendah ke paling tinggi. Dan umumnya kalau orang yang suka pijat keras, yang pijat yang kuat, atau orang yang olahraganya intens sekali, mungkin dalam seminggu ada 5-6 kali seminggu ya, 5-6 kali untuk olahraganya, bisa pakai Cipro. Kabar baiknya untuk Flow Sports Tech produk, sekarang warantinya 2 tahun. Jadi kalau ada apa-apa, kita melayani after sales service, itu tinggal cari saya aja. Anda bisa dicari dari mana? Instagram. Bisa Instagram, bisa WhatsApp.